Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran tema 8, subtema 3, usaha pelestarian lingkungan PB 1 dan 2. Tetap semangat ya. Kita mulai dengan IPA, usaha pelestarian lingkungan. Bisa kalian lihat di halaman 97. Nah, ini halaman ini ada gambarnya tentang anak-anak yang lagi bertanam atau menanam pohon ya. Gambar di samping adalah usaha melestarikan lingkungan. Bisa dilakukan di mana saja, di rumah, sekolah, dan lain-lain. Tujuan untuk keseimbangan antara lingkungan dan kebutuhan manusia. Manfaatnya bisa diambil manfaatnya, contohnya kalau buah bisa diambil buahnya, kalau sayur bisa diambil daunnya untuk sayuran. Memperoleh oksigen yang baik, kalau banyak pohon maka banyak tersimpan oksigen. Penyimpan air tanah, kalau banyak pohon akarnya bisa menyimpan air tanah pada musim hujan dan diperlukan pada musim kemarau. Kita lanjut pembelajarannya tentang syarat air bersih. Bisa kalian baca di halaman 100 sampai 101 dan LKS halaman 61. Syarat air bersih adalah persyaratan secara fisik tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau. Nah, jika kalian mau minum air bersih, bisa kalian lihat kalau sudah bening ya, tapi dilihat juga apa berasa itu berarti air rasanya bagaimana ya, berbau jadi baunya bagaimana. Terus suhu antara 10 sampai 25 derajat Celcius atau sejuk ya, tidak meninggalkan endapan, jadi bawahnya tidak ada endapan. Yang dua, syarat kimiawi, tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun, tidak mengandung zat-zat kimia yang berlebihan, cukup yodium. pH, derajat keasamannya antara air adalah 6,5 atau 6,5 sampai 9,2. Syarat mikrobiologi, tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipes, dan kolera. Kita lanjutkan BI, bacaan paket halaman 105 sampai 106 atau LKS halaman 61. Nah, di situ ada bacaan tentang Hari Air Sedunia ya. Ini dikatakan ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk ikut membantu mengurangi krisis air bersih sebagai berikut: menghemat penggunaan air, membuat lubang resapan atau lubang resapan yang berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, apa penyebab pencemaran air? 1. Sampah organik, contohnya air selokan yang kotor ya. 2. Industri membuang air limbah seperti logam berat, minyak, dan lain-lain. 3. Sampah non-organik seperti kertas, plastik, gabus, kaleng, dan lain-lain. 4. Penggunaan bahan peledak waktu menangkap ikan. Kita lanjutkan dengan materi SPDP, yaitu tentang gambar cerita. Bisa kalian lihat dan baca pada paket halaman 107 sampai 110, LKS pada halaman 65 sampai 66. Nah, ini contoh gambar cerita terjadi percakapan antara kepiting dan burung bango ya ini. Nah, gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Bentuk objek cerita, gambar cerita dapat berupa gambar manusia, tumbuhan, dan hewan. Gambar cerita disebut juga gambar ilustrasi, banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk gambar cerita: 1. Komik, cover, majalah, cerita. Cerita ini bisa cergam, cerita bergambar, atau cerpen, cerita pendek, dan lain-lain. Fungsi dari gambar cerita: memperjelas alur atau isi cerita,
2. Memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. 3. Menarik perhatian. 4. Menambah nilai artistik atau keindahan. 5. Sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Anak-anak, sudah selesai materi pada hari ini, yaitu PP 1 dan 2. Kita rangkum bersama-sama ya kesimpulannya. 1, ini tadi kita mempelajari tentang usaha pelestarian lingkungan. Yang kedua, ini syarat-syarat air bersih. Yang ketiga, tentang gambar cerita. Ya. Tadi yang kita pelajari hari ini, tugasnya adalah kalian kerjakan paket halaman 106. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.